Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Semoga anak-anak hebat semuanya dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak hebat, sebelum kita memulai materi kali ini, mari kita sama-sama membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tingkatkanlah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Materi kali ini kita akan membahas tentang kisah teladan Nabi Yusuf alaihi salam. Siapakah Nabi Yusuf alaihi salam? Nabi Yusuf alaihi salam adalah Nabi dan Rasul ke-11 dari 25 Nabi dan Rasul. Nabi Yusuf alaihi salam merupakan salah satu dari 12 putra dari Nabi Yakub alaihi salam. Ibunda Nabi Yusuf bernama Rahel. Nabi Yusuf memiliki saudara seayah dan seibu yang bernama Bunyamin. Nabi Yusuf pula merupakan cucu daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi diutus oleh Allah untuk menjadi teladan bagi umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji untuk mencintai siapapun yang mencintai kasih Allah. Jika kita bersungguh-sungguh mengenal dan meladani kisah para nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mencintai kita. Kisahnya dimulai saat Nabi Yusuf alaihi salam sedang di rumah dan bermimpi bahwa ada 11 bintang, sebuah bulan dan matahari menyembah kepadanya, di mana hal ini terdapat dalam Quran surat Yusuf ayat 4 yang artinya, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Nabi Yusuf bermimpi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kedudukan yang mulia kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam juga diberi ilmu berupa tafsir mimpi. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra Nabi Yakub alaihissalam. Suatu hari Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Semuanya bersujud kepadanya. Yusuf kemudian menceritakan mimpi itu kepada ayahnya. Dan mimpi itu ayahnya mempunyai firasat bahwa Yusuf kelak akan mendapat kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Diajak bermain untuk dicelakai. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam mengajak Nabi Yusuf bermain-main di hutan. Mereka merencanakan untuk membunuh Nabi Yusuf. Salah satu kakak Nabi Yusuf berpendapat agar jangan membunuh Nabi Yusuf, tetapi membuangnya saja ke dalam sumur. Saudara-saudara Nabi Yusuf kemudian pulang dan berkata pada ayahnya bahwa Yusuf dimakan serigala. Diselamatkan saudagar. Tidak lama kemudian ada saudagar yang melewati sumur itu dan mampir untuk mengambil air. Ketika menurunkan timbanya, Nabi Yusuf alaihissalam berpegangan pada timba dan ikut ditarik di atas. Saudagar itu kemudian menjual Yusuf di pasar. Pembelinya adalah penguasa di negeri itu. Sang pembeli meminta kepada istrinya, yaitu Zulaikha, agar memperlakukan Yusuf dengan baik. Cobaan Nabi Yusuf. Setelah peristiwa diceburkannya Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, Nabi Yusuf alaihissalam kemudian tinggal serumah dengan Kitfirun Aziz dan istrinya yang bernama Siti Zulaikha. Suatu ketika Siti Zulaikha memfitnah Nabi Yusuf alaihissalam telah memengaruhinya untuk melakukan hal yang tidak terpuji dan menyuruh suaminya untuk memenjarakan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, mimpi raja. Pada suatu hari, raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus.
7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai gandum lainnya yang kering. Raja segera mengumpulkan para penasehat untuk menjelaskan makna mimpinya. Namun tak seorang pun bisa menjelaskan makna mimpi itu. Singkat cerita, Nabi Yusuf mendapat kesempatan menjelaskan kepada raja, "Hendaklah kalian bercocok tanam 7 tahun berturut-turut. Kemudian ketika kalian panen, hendaklah menyimpan makanan dengan cara membiarkan tangkainya kecuali sedikit untuk dimakan. Sebab setelah 7 tahun itu akan datang 7 tahun kemudian masa yang amat sulit. Pada masa sulit tersebut, kalian akan menghabiskan simpanan makanan sebelumnya. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan mereka memeras anggur." Raja tertengu dengan penjelasan Yusuf yang masuk akal. Kemudian raja mengangkat Yusuf sebagai pejabat negara di bagian urusan pangan atau makanan. Nabi Yusuf alaihissalam menduduki jabatan. Mulailah Nabi Yusuf alaihissalam menjadi pejabat keuangan. Lalu datanglah masa sulit, sebagaimana mimpi yang ditafsirkan Nabi Yusuf. Orang mulai memburu bahan makanan dan berduyun-duyun datang ke gudang makanan yang disediakan kerajaan. Tampak di antara mereka adalah saudara-saudara Yusuf alaihissalam. Yusuf mengenal mereka, sedangkan mereka tidak mengenal Yusuf lagi. Mereka mengira Yusuf sudah lama meninggal dunia. Saat itu Yusuf mendekati mereka dan bertanya, "Kenapa saudara kalian yang kecil yang bernama Bunyamin tidak ikut ke sini? Untuk besok bawalah dia, atau kalian tidak akan mendapat bahan makanan seperti hari ini." Bunyamin datang ke istana. Para putra Yakub kini datang kembali ke kerajaan dengan membawa Bunyamin. Di tengah kesibukan menumpuk bahan makanan, Yusuf secara diam-diam menghampiri Bunyamin dan membisikkannya, "Wahai Bunyamin, sesungguhnya aku adalah saudaramu Yusuf. Allah telah melindungiku dan memberiku kekuatan. Nanti akan kususun rencana agar kamu tertinggal di kerajaan ini dan saudara-saudaramu biarkan pulang ke rumah." Yusuf kemudian secara sembunyi memasukkan gelas emas milik kerajaan ke dalam karung milik Bunyamin. Bunyamin kemudian dituduh mencuri dan ditahan, sedangkan saudaranya yang lain dipersilahkan pulang. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam menyadari kesalahannya. Sewaktu mengambil makanan berikutnya, Nabi Yusuf alaihissalam memerintahkan Bunyamin dengan saudara-saudaranya Yusuf. Nabi Yusuf berkata, "Sadarkah kalian tentang perbuatan apa yang telah kalian lakukan kepada saudara kalian sendiri, yaitu Yusuf dan Bunyamin?" Mereka sangat terkejut karena di hadapan mereka ternyata adalah Yusuf, yaitu adik mereka yang pernah mereka buang ke dalam sumur. Mereka mengakui kesalahan dan memohon maaf atas perbuatan mereka membuang Nabi Yusuf. Setelah menanyakan keadaan ayahnya, Nabi Yusuf alaihissalam kemudian mengirim jubahnya supaya diusap ke wajah ayahnya sembari meminta agar ayahnya segera diajak menuju istana. Nabi Yusuf alaihissalam bersatu kembali dengan keluarganya. Ketika jubah Nabi Yusuf diusapkan ke wajah ayahnya, bahagialah hati ayahnya. Penglihatan ayahnya pun datang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah pulih kembali. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam dan ayahnya segera berangkat menuju Mesir. Nabi Yusuf alaihissalam menyambut kedatangan keluarganya
Nabi Yusuf langsung duduk di samping ayahnya. Setelah selesai pertemuan, seluruh keluarga Nabi Yusuf diminta tinggal di istana. Keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam yang harus kita ikuti yaitu tidak menaruh dendam sedikit pun kepada saudara-saudaranya walaupun pernah dicelakai. Sebaliknya Nabi Yusuf alaihissalam begitu menyayangi saudara-saudaranya tersebut dengan memberikan bahan makanan yang dibutuhkan saudaranya yang tertimpa musibah ya. Jadi anak-anak hebat semuanya, ketika ada orang yang menyakiti kita, kita tidak boleh membalasnya dengan menyakiti mereka. Kita harus membalasnya dengan kebaikan. Biarkan Allah yang membalas kejahatannya terhadap kita. Baiklah anak-anak hebat, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.